yang di penjara kemarin? Berarti kamu berani dong nunjukin di kamera sini. Oke, duduk di sini. Ambil kursi itu di sini. Saya itu Miss bikin surat terbuka buat video terbuka buat Video terbuka buat siapa sayang? Nah, buat PT saya. PT saya. Iya. Oke, apa? Ini yang kemarin masuk penjara. Surat-suratmu mana, Dok? Dok, Dok. Surat-suratmu mana saja? Oke. Duduk di sini. Agak ke sini ya. Oh iya, ntar kita nanyain soalnya BPJS kebetulan ntar live bareng sama saya. Oke. Agak ke sini. Agak ke sini. Kelihatan jelas. Oke. Apa yang kamu ingin sampaikan? Apa yang ingin kamu katakan? Saya gimana? Papa可能我識個風扇先好大聲啊，個把聲。Sudah Miss. Oke, sudah. Saya di sini berterima kasih sama Miss Yuni. Kenapa? Karena sudah membantu saya, sudah memberi semangat hidup kepada saya. Dan saya sampai sini ingin membuat video terbuka Miss buat PT saya. Kamu ingin menyebutkan nama PT-mu juga? Iya, Kenapa kamu ingin menyebutkan nama PT-mu? karena sudah itu Miss, sudah gimana ya? Nggak mungkin semua pihak PT nggak melihat video Miss Yuni. Oh, nggak mungkin PT nggak. Iya, saya yakin mereka semua melihat video ini, video yang kemarin, video ini pasti melihat. Terus? Saya sudah menunggu tidak ada inisiatif untuk minta maaf atau gimana enggak Miss. Pihak staf marketingnya. Atau kamu telepon sama bosnya itu aja? Saya mau bikin video ini buat bosnya Miss. Oh. Pasti sampai Miss. Pasti sampai. Oh, waduh. Karena banyak staf yang sudah Telepon kamu? minta maaf kepada saya, tapi yang itu tidak. Oke. Kenapa sekarang kamu nggak coba telepon bosnya aja? Biar tahu gitu loh duduk permasalahannya. Mungkin nanti dia melihat Miss, Pak Wislinya itu. Oke. Ya udah kamu sebutkan gimana. Selamat pagi, assalamualaikum buat Bapak Wisle dan Miss Shopping selaku pemilik PT Mitra Sinergi Sukses. Oke. Selamat pagi Bunda, sebagai kepala cabang PT Mitra Sinergi Sukses. Di sini aku, anakmu, di sini mengalami. Oke. DNA-nya majikan tapi malah nggak ditangkepin. Bisa bilang gitu. DNA ya majikan masih juga dipenjarakan. Gak bisa ngomong Miss. Nggak bisa ngomong. Oke. Oke, salam. Apa anak tisu? Dok, juga tisu dok. Salam. Jangan nangis dulu. Ada wifi nggak? Wifi-nya di situ dok. Ada passwordnya. Oke, sekalian tak live nolek gitu ya. Iya Miss. Jadi kamu benar-benar tidak mencuri tapi terus-terusan masih. Lah kenapa kamu kan kemarin sudah kita membuat acara kayak gitu tapi nggak nyampe atau apa dok? Nyampe Miss. Udah nyampe ke mereka. Sudah. Terus adakah yang berbicara sama kamu atau enggak? Stafnya ngomong sama kamu? Iya, minta maaf sama saya tapi bukan pelakunya Miss. Oh, bukan pelakunya yang meminta maaf, malah orang lain yang meminta maaf. Saya pengen pokoknya video terbuka buat Bapak Wisli yang terhormat, Miss Shopping dan Bunda selaku kepala cabang. Ini siapa yang screenshot ini? Saya yang bikin semalam Miss. Oke, semalam. Oke, kamu bacakan, kamu ingin membacakannya. Oke. Surat terbuka buat Bapak Wisli yang terhormat dan juga Miss Shopping. Oke. Baca aja wes pelan-pelan. Bunda selaku kepala cabang PT Mitra Sinergi
Sabang Semarang. Mohon maaf karena saya membuat video terbuka ini. Oke, surat. Karena saya kalau tidak membuat video ini nggak viral dan nggak ada pembelaan, Miss. Oh, kenapa kok nggak ada yang pembelaan? Ya karena pihak orang desa kan ya udah menilai buruk, Miss. Oh, Lihatlah aku anakmu yang berjuang mati-matian di negeri orang, di Oke. negeri Hongkong, sampai disiksa, di penjara mati-matian. oke. Apakah sudah tidak ada belas kasihan? Apakah kurang berat beban hidupku? Sehingga sebab marketing menambahi beban ini, menjatuhkan mentalku dan mempermalukan. Bagi saya di penjara tidak sesakit ini, Miss. Oke. Jadi teman-teman tolong di-share ya mbaknya ini. Saya ulangi sekali lagi, mbaknya ini adalah kemarin yang di penjara 23 hari, dituntut 6 bulan dan difitnah mencuri uang majikan sampai tidak bisa dicairkan, sampai di luar sana terdengar gosip 1 miliar. Iya, Miss. Ada 500 ribu Hong Kong dollar. Jadi dia mengatakan bukan sakit di penjara, bukan sakit digebuki majikan, tapi sakit yang diomongin tetangga dan terus menghujam tetangganya dia sampai hari ini. Itu orang Semarang ya kamu, Dok ya? Orang Gerobokan, Orang Gerobokan. Jadi teman-teman jika kalian, karena mungkin suara hatinya nggak nyampe kalau dia sendiri yang ngomong ya. Jadi saya minta bantuan teman-teman untuk nge-share video ini karena dia sudah mengatakan mereka sudah tahu nih, tapi yang bersangkutan tidak meminta maaf. Jadi yang bersangkutan tidak meminta maaf. Malah staf lainnya yang minta maaf. malah staf-staf lainnya yang minta maaf. Jadi ini khusus kalian, jika kalian itu orang Jawa Tengah, Semarang, tolong sharekan. Tapi kalau kalian dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, bahkan NTT, NTB mau nge-share silahkan mbak. Ini bagaimana kita sebagai teman, fitnah itu lebih kejam daripada masuk penjara. Iya, Miss. Dia masuk penjara sudah cukup sengsara, tapi ini di kampungnya ini terus gosipnya mengalir ya. Iya, Miss. Jadi kenapa dia berani tampil di muka seperti ini? Karena dia sudah nggak kuat lagi. Bahkan kemarin di Hong Kong malah difitnah kamu bunuh diri. Iya, itu siapa yang buat TikTok itu yang mengatakan dia jumping dari lantai 3 ya? Dari lantai 3 itu siapa yang buat itu? Ayo teman-teman tolong di-sharekan. Jadi saya nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Ini terus karena dia kemarin sudah klarifikasi ya, beberapa staf sudah telepon dan meminta maaf sama dia. Tapi dia sekarang ini meminta orang yang yang memfitnah. Iya. Yang memfitnah dia untuk ngomong gitu loh. Jadi gerobokan mana sih kamu, Dok, biar nyampe sama tetanggamu? Gerobokan mana? Godong, Miss. Gadong. Godong. Gerobokan godong, Mbak. Jadi teman-teman tolong di-sharekan biar nyampe bahwa apa yang dia fitnahkan ini surat-suratnya ada, Mbak. Bahkan itu bukan apa ya, bukan 1 miliar ya. Ini ada tulisan 5.000. Jadi yang difitnahkan itu 5.000, tapi terbukti majikan yang nyuruh dia untuk ke bank dengan adanya CCTV. Jadi ini clear, ini fitnah. Ini clear, ini fitnah. Jadi sekali lagi terus ini juga saya meminta pada mbaknya yang buat TikTok, take down tuh percuma karena sudah di-share kemana-mana. Kalau Anda sebagai orang yang gentle, sebaiknya meminta maaf itu selesai, Mbak ya. Jadi kita sebenarnya tidak usah memperkarakan apapun. Dia mempermalukan saya lewat Facebook, Miss. Mempermalukanmu lewat Facebook bagaimana? Bikin status di Facebook, terus teman saya kalau ada yang pengen tahu inbox chat WA. Terus teman-teman saya mengirim semua sekeran setan itu. Apa yang dikatakan? Bisa lihat nggak? Dianya udah tak tanya, Miss. Itu staff agentnya, staff marketingnya itu, dia nggak mau, malah aku diblokir. Bukan apa aja yang dikatakan. Kalau menurutku lebih baik telepon aja maunya dia seperti apa. Aku diblokir, Miss.
Maksudnya telepon sekarang, telepon PT-mu aja loh, biar clear gitu loh. Nggak ada yang angkat, Miss. Nggak ada yang angkat, semua orang telepon PT-mu nggak ada yang angkat. Coba tak teleponnya. Coba tak teleponnya. Ini tidak aku udah diblokir, Miss. Ini statusnya. Statusnya apa? Statusnya yang pas aku di penjara itu ini, Miss. Statusnya di penjara. Iya. Oke, ini saya bacakan ya status saat dia di penjara. Ini temanmu. Enggak. Oke. Buat mbak-mbak yang keluar negeri, tolong ya kuatkan mentalmu, jangan baru 1 bulan minta pulang, harus potongan minta pulang. Habis potongan minta pulang, terus kalau sudah kerja jangan melanggar ya, jangan main-main dengan aturan negara orang. Apalagi sampai berani mencuri uang majikan, gaji kalian loh per bulan hampir 10 juta. Tuntutan kerja juga harus tinggi. Kalian harus oke, masih kurang. Kerja itu dituntut kejujuran kalian, kerja kalian attitude. Hong Kong dan Taiwan tidak seindah profil, guys. Kalau ini sih nggak salah sih, ini cuman Nggak salah, tapi teman-teman saya mengatakan semua di komennya itu, di SMS, di TikTok. Bahkan dia komen di status saya. Oke. Skronsetan dari obrolan agent memberitahu waktu saya di penjara itu, di komen di status saya. Apakah itu marketing yang punya hati, Miss? Seandainya saya maling, dia harus menutupi. Tidak perlu untuk dikeluarkan asal ini. Kalau ngomong, iya. Saya dulu pernah loh, ada anak saya tuh mencuri kalung dan uang. Itu nyata, dia mencuri benar-benar. Tapi majikannya tidak memenjarakan. Majikannya mengampuni. Itu masih inget banget saya. Tapi saya tidak pernah mengatakan siapa orangnya. Saya buat konten nih, padahal saya buat konten ya. Tapi saya nggak pernah nyebutin orangnya. Cuman saya bilang hati-hati aja, ini ada kasus seperti ini. Tapi saya nggak menyebutkan siapa. Terus kan saya bukan orang PT, saya orang agent. Kan PT banyak nih, kan nggak kesebut PT-nya. Iya. Sebagai edukasi. Dan saya yakin, Miss, video ini sampai ke atasan. Sampai ke atasan. Saya yakin video ini di shopping Pak Wesley, kepala cabang, semua staf-staf PT melihatnya. Saya mohon, saya minta keadilan. Tolong bersihkan, kembalikan nama baikku. Saya nggak minta apa-apa. Bukan, kenapa kamu tidak memilih untuk telepon mereka? Saya sudah mencoba telepon. Oke, nomornya berapa? Saya teleponkan nih. Kalau memang PT-nya baik, pasti mengangkat telepon nih. Jadi nggak perlu klarifikasi, cuman menanyakan aja apakah benar kejadian ini. Saya takutnya kamu yang fitnah, bener gak? Iya. Kalau saya cuma dengar kamu ngomong kan belum tentu kamu ngomong bener. Mungkin kamu benci sama stafnya, kan bisa jadi. Saya nggak benci. Paham nggak maksud saya? Kan saya orang keluar nih, cuman mendengarkan ceritamu aja. Ya mungkin fitnah juga. Jadi saya akan katakan ini. Ini namanya, Miss. Staf marketingnya. Bukan bosmu aja. Bundanya. Bundanya aja. Nggak ngangkat telepon, Miss. Makanya kasih nomornya. Kasih nomornya. Ya kalau dia nggak ngangkat telepon ya nggak apa-apa menurut pendapat saya. Cuman kalau kepala cabangnya baik, Miss. kepala cabangnya baik ini. Datang ke rumah baik-baik, ngomong Oke. baik-baik sama suamiku. Oke, jadi cuma nanya aja. Iya. Sekedar nanya aja apakah benar ada kejadian seperti ini. Karena saya juga tidak ingin memfitnah. Kok berlanjut terus tetangga-tetanggamu masih ngoceh ya. Sekali lagi kan kita tidak bisa membatasi orang untuk berhenti menghina. Iya. Tapi kan kalau ada yang ngomong kan setidak-tidaknya kan harus tahu juga aturannya. Bisa nggak Dok kirimin ke saya aja WhatsApp-nya? Kalau kayak gini kesulitan. Iya. Nomornya dia tak telepon gitu kan lebih mudah. Jadi ini masih berlanjut Mbak. Masih ingat kan kalian yang ngomong sama saya di video saya, kalian mengatakan bahwa mbaknya melakukan aksi terjun. Nah ini kan fitnah terus ini. Belum masuk. Loading, Miss. Nggak ada Oh, sinyal. sinyalnya itu Dok. Ambil wifi itu ke sana. Ambil wifi. Jadi terus-terusan fitnah ini sungguh kejam daripada pembunuhan ya. Jadi kepala cabang Semarang ya Dek ini ya? Iya. Semarang. Bukannya dikuatkan malah dimaki-maki. Aduh. Kepala cabang Semarang. 562
Waalaikumsalam. Oke, sudah nih. Oke, tak teleponnya. Mbak E difitnah mencuri, betul. Halo. Halo. Halo, selamat pagi, Bunda. Iya, selamat pagi, Bu. Ya. Maaf ya, saya Yuni, TKW Hongkong. Oh ya. Ya. Mungkin jenengan nggak kenal saya, cuman kebetulan anaknya sampean ki 2 hari nangis di sini terus. Siapa nama Mbak? Halo Bunda, Assalamualaikum. Halo. Ini Rusmi Bunda. Siapa? Rusmi. Apa, Dok? Rusmi Bunda. Rusmi. Iya. Apa kabarmu, Dok? Alhamdulillah. Kamu Bunda. gimana? Bunda saya Kok beda? telepon Bunda gak diangkat. Kamu mesti kurus ini. Iya Bunda. Sampai kapan? Kapan kamu tidur Bunda? Kalau kemarin Bunda ke Banjarnegara. Iya. Sehari. Bunda, saya mau ngomong. Sorry, ini Pak, maaf, Dok. Kamu di mana? Kamu di mana sekarang? Saya sudah keluar dari penjara Bunda karena saya terbukti tidak bersalah. Aduh, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih ya Anakmu Bunda. baik-baik, nak. Suamimu baik-baik, nak. Ya, aku sudah pesan ke suamimu, jaga anakmu. Bunda, Ya. saya mau ngomong Ibu sama juga Bunda. ada pesan. Di sini saya lagi rekaman live Bunda. Saya tidak pernah menyalahkan Bunda. Saya mohon Bunda ngomong sama Mem Chris. Jangan berkeluar-keluar. Yang itu. Iya Bunda. Aduh, memang anak itu. Karena memang sudah tidak karuan dan Semua teman-temanku diomongin semua Bunda. Saya sakit di penjara, sakit dianiaya, nggak sakit Bunda. ampun. Oh ya. Saya mau mohon keadilan. Difitnah macam-macam ya. Difitnah macam-macam itu kan. Iya Bunda. Aduh. Saya bikin video ini biar sampai ke Miss Shopping, sampai ke Pak Wesley Bunda. Saya sudah mencoba SMS baik-baik, kembalikan nama baik saya, tapi dia nggak ada respon Bunda. Jadi saya harus melalui jalur ini. Walaupun benar saya mencuri Bunda, seharusnya Mem Chris itu menutupi saya, mengayomi saya. Iya, harusnya bisa milah ya kan, maksudnya Iya. begitu ya Dok ya, bisa milah ya. Mana yang bisa keluar, mana yang tidak harus boleh keluar ya. Iya, Itu ya betul. maksudnya ya. Gini ya, Ibu kemarin itu datang ke keluargamu, Ibu juga tidak menambahi sesuatu karena Ibu Iya, tidak Bunda. tahu kebenarannya. Suamiku Ibu juga datang ngomong Bunda hanya- baik. Suamiku juga ngomong Bunda baik. Saya tidak ada masalah sama Bunda. Ibu cuma mengklarifikasi kekurangannya Rusmi aja. Saya tidak berani menambahi karena Iya. itu saya nggak tahu kebenarannya, Dok. Saya Iya. nggak berani. Ya. Itu kan cuma aku kekurangan bilang ke PT itu, suamiku, jaga kekurangan anakmu, kekurangan jaga potongan itu ya Bunda. Udah dikasih suamiku kan. Iya. Saya nggak ada masalah sama itu Bunda. Aku nggak menyangkut yang lain, nak. Saya nggak menyangkut yang lain. Cuma itu aja, Dok ya. Cuma aku ngasih tolong juga anak ya, Mas. Aku yang mau ya. Aku yang mau kuat ya, Mas. Bunda, aku yang sebenarnya mau ya, minta maaf kalau aku ngomong. pidananya 6 bulan, tapi aku ada bukti CCTV di penjara 23 hari Bunda. Puji Tuhan. Terus? Ya, gini, Dok. Gini. Kamu kalau bisa umpama kamu datang, kamu masih di Hongkong ini ya? Masih Bunda, saya nggak bersalah, bebas saya di Hongkong. Nggak ada Oh iya, kamu deportasi. belum pulang ya? Belum. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aduh, terima kasih Tuhan ya, bebaskan anakku. Rusmi, kamu nggak pernah kontak sama Bunda sih, Bu. Tadi bukan nggak ngerti jadinya dengarnya pagi. Saya kontak gitu, Bun, nah. saya dipukuli, tak foto, tak kirimin ke Mem Chris, juga nggak ada respon. Oh, Saya kirimin Kristi ke nggak Etsy. percaya.
Bunda tahu kan sifat saya. Bunda kenal saya kok. Iya, kamu juga anakku yang lama, kamu proses lagi kembali lagi. Iya. Saya cuma pengen minta maaf ya Bunda. Sama-sama nak, sama-sama. Semua dari apa yang sudah dialami oleh Rusmi itu semuanya itu sebagai cambuk ya nak ya, sebagai cambuk ya, bukan kegagalan tapi ini cambuk nak. Kamu pasti akan lebih sukses lagi ya, percaya Tuhan tuh maha baik ya nak ya, percaya ya. Terus Tuhan minta menutup rezeki hambanya, nggak pernah. Bunda, aku mau minta keadilan Bunda. Saya Chris mempermalukan saya lewat media sosial. Dia juga harus meminta maaf kepada saya biar teman-temanku, tetanggaku tahu saya dibilang nyuri uang 1 miliar Bunda. 1 miliar. Ya ampun Tuhan. Di desa saya. Kebenarannya itu kok dia bisa ngomong gitu. Saya kuat karena ada yang bantu di sini Bunda. Saya dibantu Miss Yuni, dibantu teman-temanku TKW semua. Kalau saya nggak dibantu mungkin saya sudah nggak ada nyawa lagi Bunda. Saya sudah malu. Jangan ngomong gitu. Nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh. Malunya sampai 7 turunan Bunda. Malunya nggak habis sampai mati. Oke, sebentar. Jangan terusin nangis dulu. Oke, halo. Oke, jadi dia itu merasa tidak ada yang peduli sama dia. Saya sendiri merasa sangat nyesek. Cuman dia sudah sempat nangis sampai berteriak-teriak. Saya biarkan saat dia nangis berteriak-teriak karena mungkin dengan begitu dia bisa tenang. Dan cuman kan dia itu tidak sedih dengan dipukul majikan, tidak sedih dengan dipenjara, tapi dia sedih itu omongan tetangga. Nah, yang dia ingin tanyakan, apakah setelah ngomong selesai, maksudnya adalah stafnya itu sebenarnya kan gampang aja, cuman ngomong aja atau minta maaf kemarin informasinya nggak jelas gitu kan selesai. Sebenarnya masalahnya kan selesai, ngomong sama keluarga, datang baik-baik, karena kalau ada bukti nih kan juga bisa menuntut, karena saat ini dia itu lagi menuntut majikan mengembalikan semuanya, dan dia menuntut 500.000 ke majikan, 500.000 Hongkong dolar, itu belum termasuk gajinya, karena ini benar-benar difitnah dan masuk penjara selama 23 hari. Jadi dipukul juga. Makanya saya pribadi nih, karena anak ini ngomong kalau nggak lewat Miss Yuni nggak dengar, nggak ada yang viral. Jadi kenapa saya bilang sebenarnya saya pribadi nggak pengen viral, tapi karena dia bilang nggak nyampe Miss, saya ngomong sendiri nggak nyampe. Bahkan di Hongkong sini dia difitnah, katanya terjun dari lantai 3, kan juga aneh toh, kan nggak ada, dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya betul. Jadi di TikTok itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi ini mungkin masalah kecil bagi orang lain, tapi kalau mental yang dihajar itu kan otomatis siapa sih yang kuat? Betul Miss. Ya betul Miss. Tadi dia sudah menyampaikan ke kami, dia menuntut untuk mengembalikan nama baik melalui dengan sosmed kan gitu. Iya betul, karena dia sendiri yang menyebarkan. Gimana Miss? Karena yang menyebarkan dia sendiri harusnya menyertakan bahwa sebenarnya gampang ya, karena kalau memang maunya baik-baik. Untuk mengembalikannya ya udah minta maaf di media sosial dengan apa yang dia katakan, atau dia bisa zoom sama saya berbicara secara langsung. Karena gini loh, daripada nih sampai merasakan sama-sama di penjara, karena mental seseorang bisa jadi gila gara satu kata mencuri dan disampaikan pada keluarga. Jadi saya sendiri jadi 3 gitu Miss yang menyakitkan seperti itu kan Miss ya, mungkin masuknya Rusmi tadi. Teman-teman semua Bunda, ada Yeni Octavia, ada Malika, semua ngomong sama saya semua Bunda. Saya sudah ngomong baik-baik Bunda. Saya sudah WA sama Chris, kembalikan nama baik saya diblokir Bunda. Saya sudah WA baik-baik, tapi dia nggak ada inisiatif minta maaf. Karena ini sebenarnya masalah kecil, kalau dia cepat kalau pihak PT cepat turun tangan kayaknya masalahnya sepele.
daripada nih saya ikut campur, karena sebenarnya saya nggak perlu ikut campur, tapi anak ini sudah mulai hari Senin nyari saya, sekarang sudah hari Jumat ya Dek ya? Iya. Kamu mulai hari Senin. Jadi saya tahan memang mulai hari Senin dia sudah nyari saya, tapi saya tahan dulu. Tapi kebanyakan di luar sana itu sudah kemana-mana, sudah menyebar kemana-mana sampai akhirnya dia nggak kuat. Dan hari ini saya pertemukan dia dengan BPJS. Karena dia masih punya BPJS yang aktif. Jadi kalau ada masalah di sini kan BPJS mengatakan masih di cover. Jadi ini udah nyampe BPJS. Mungkin Bunda nih bisa lihat live saya di YouTube saya di Uni TKW Hongkong sebentar lagi. Jam Indonesia jam 10, jam Hongkong jam 11. Jadi dia akan berbicara dengan pihak BPJS tentang kartu India, betul. Jadi bisa disaksikan langsung. Nah, karena saya tidak ingin ikut campur karena bukan urusan saya, jadi tolong diselesaikan dulu daripada nih saya ikut campur kan urusannya jadi panjang. Bener nggak? Jadi tolong diselesaikan internalnya dulu. Iya. Oke, nanti si ini anak yang dimaksud oleh Rusmi nanti. Siapa namanya? Mem Kris. Mem Kris. Crispy. Iya. Iya. Saya Nanti kami panggil. apa kurang baik apa aku Bunda? Bunda tahu kan saya orang gimana? Iya nah, iya. Kamu orangnya benar-benar loyal, benar sama teman, sama yang lain. Iya. Saya tidak minta balasan Bunda, tapi seumpamanya saya maling jangan begitu Bunda. Kalau sekarang saya terbukti tidak maling, apakah dia mau mengembalikan nama baik saya Bunda? Teman-temanku semua membuli aku Bunda. Aku sakit hati. Juga mungkin dibuat pengumuman di PT juga diumumkan bahwa ini tidak melakukan kesalahan. Karena di sini ada surat-suratnya ya Bunda ya. Saya sudah lihat semua surat-suratnya. Gini ya Miss. Iya. Miss. Kemungkinan nanti dia dengan cara online atau dengan cara penyampaian yang dimaksud oleh si Rusmi, nanti kami sampaikan itu memang harus itu tuntutan yang utama. Okay. Yang kedua dia harus mau datang ke pihak keluarga untuk minta maaf. Betul, itu wajib Bunda. Suamiku sampai kerja ke Jakarta Bunda. Ke keluarga. Suamiku ke Kamu Jakarta. sudah berangkat no? Nahan Kamu malu. pulang no? Nahan malu. Pulangnya kapan no? Nggak tahu Bunda. Karena suaminya nahan malu di tetangga diomongin nggak jelas. Rusmi, anakmu di mana? Anakmu masih kecil loh. Anakku sama mertuaku Bunda. Aku nggak kuat. Aku nggak kuat. Oke. Anaknya kecil apa? Anaknya kecil apa, Miss? Ikut mertuanya. Soalnya kenapa? Karena suaminya nggak kuat, tetangga semua pada ngomongin dia. Makanya mau tidak mau masalah ini kecil menjadi besar, dan saya tidak ingin untuk datang sampai ke pengadilan gitu loh Bunda. Jadi tolong selesaikan secepatnya. Ada kan? Karena banyak anak yang menyepelekan, banyak orang PT menyepelekan anak-anak yang terbang. Karena itu hari ini saya pertemukan dia dengan BPJS. Jadi kalau Bunda secepatnya menangani kasus ini, saya tidak ikut campur. Makanya saya bilang secepatnya hari ini katakan selesai. Jadi sat. Kalau enggak datanglah orang PT sama dia ke tempatnya dia, ke mertua dia, ke ibu dia, saya nggak tahu. Kasihan mertuaku Miss. Iya. Ini tadi Sampai nggak Rusmi. Rusmi. Rusmi, jadi tuntutan Rusmi dan Kristi harus menyampaikan maaf. Halo, Rusmi. Benar Bu. Dengar Bunda. Rusmi menuntut bahwa Kristi harus minta maaf melalui mana dok? Melalui secara langsung dan secara online Bu. Dua. Jadi datang ke rumahnya dia, ke mertua dia, selesaikan masalahnya. Ini yang pertama, dia sebagai pihak PT, dia dan PT harus datang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus berani meminta maaf secara online. Miss, Iya. ini juga harus minta maaf kepada pimpinan tertinggi Miss, karena dia juga sebagai karyawan di sini, dan ini resmi menyangkut PT juga Miss. Iya, secara langsung dan tidak langsung kan nama baik PT juga tercemar. Iya, betul Miss. Iya. Tidak cukup dari keluarga Rusmi, enggak, tapi juga dari pimpinan juga Miss. Ada pimpinan Mika juga Miss. Iya. Aduh, terima kasih banyak Miss. Sudah tolong anak saya Miss. Terima kasih banyak ya. Oke, jadi
saksikan live kami di YouTube maupun di Facebook Uni TKW Hong Kong. Jadi sudah di-share nih sampai 1.000 orang yang menonton. Makanya saya bilang kalau ini cepat dari pihak PT menanganin, maka saya pribadi tidak ikut campur karena saya tidak ingin viral dan ikut campur masalah orang. Tapi ini sudah seminggu nih sejak saya datang kok nggak ada kata-kata maaf. Sampai dia itu difitnah mau terjun dari lantai 3 itu bagaimana? Kenapa pihak PT tidak tahu sama sekali gitu loh? Kenapa pihak PT tidak tahu anaknya sampai mengungkapkannya pingin terjun dari lantai 3? Saya nggak tahu ini benar atau tidak. Makanya saya bilang sama dia, saya nggak percaya dengan omongan dia. Mungkin saja dia tidak suka dengan marketingmu atau tidak apa. Karena saya selalu mendengarkan dua belah pihak. Tidak ada masalah di PT. Iya, karena dia tidak ada masalah dengan PT, makanya dia bilang aku berani telepon Bunda. Tapi dia mau telepon Bunda, katanya Bunda sudah nggak ngangkat teleponnya dia. Makanya dia tidak tahu harus ngomong sama siapa. Saya seharian di Banjarnegara, Miss. Dari Oke. pagi sampai saya masuk rumah itu sampai 9:30, Miss. Minta maaf ya. Nggak apa-apa. Makanya dia datang ke sini. Nggak apa-apa. Tapi Bunda tahu nih kira-kira siapa saya? Tahu nggak siapa saya? Tadi menyampaikan Miss Yuni siapa ya? Saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Ini orang yang menolong juga, orang yang baik hati. Tapi Miss Yuni juga sebagai penolong ya? Enggak juga sih, cuman kebetulan saya ada waktu. Ini suaranya ke orang Jawa Timur ya? Iya betul. Mungkin Orang Surabaya nih. oke. Saya juga orang Surabaya. Mungkin Bunda bisa lihat nih di profil saya, bisa lihat di YouTube atau Facebook Uni TKW Hong Kong. Makanya boleh dicek deh di situ. Oke, ya. Oke, ya, lihat ya. Oke. Oke. Aku terima kasih banyak ya, Miss. Secepatnya ya. Coba tak tindak lanjuti ya, Miss. Oke. Ya. Secepatnya. Terima kasih. banyak. Terima kasih. Terus nih, kuat terus nih. Tetap kuat ya, Nak. Ya. Makasih Bunda. Terus nih. Mohon maaf ya Bunda. Kalau saya membuat malu. Enggak, Miss. Terus nih, semua cobaan itu ada maksudnya. Cuma harus bisa tetap kuat dengan kondisi anak ya, Nak. Masakan anak ya. Saya nggak mau boleh begini macam-macam. Bunda. Tapi saya sakit, Jangan. sudah sesakit-sakitnya Bunda. Aku udah SMS. Iya. Baik-baik. Dia nggak mungkin nggak lihat videonya Miss Yuni Bunda. Saya yakin dia melihat. Tapi dia tidak ada. Pastilah. Tidak ada inisiatif minta maaf sama saya sama sekali. Kerjanya cuma bolak-balik HP. Malah saya diblokir. Terima kasih ya Bunda. Ikut pesen sama kamu, Nak. Jangan mengucap ucapan kutuk untuk diri sendiri ya. Kasihan anakmu ya. Saya udah nggak kuat Kasihan kamu Bunda. ya, Nak. Kasihan mertuaku, kasihan suamiku. Harus kuat. Ya nanti mesti bawa ke mertuamu untuk minta maaf secara langsung ya. Oke, saya tunggu 24 jam ya Bu ya. Saya tunggu 24 jam ya. Jadi soalnya ini dikawal sama teman-teman secara live ya Bu ya. Ada penontonnya 1.000. Jadi ini bukan fitnah gitu loh. Saya kawal 24 jam ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mari. Oke, sama-sama. Oke, jadi gini kan gablong kan, Dok? Lega aku Miss. Lega. Ya wes. Lega dong. Saya lega Miss. Ayo wes. Ini bukan jual air mata ya, karena dia diem. Engkau mau jual air mata Miss Yuninya. Wes guyu wes rasa susah. Wes. Makasih banyak ya Miss. Mari ini ketemu BPJS. Rasa nangis wes. Wes tenang. Terima kasih Miss. Minum air dulu. Karena Miss aku kuat di sini. Aku waktu ditangkap telepon Koko yang ngangkat Miss. Kita posisi di Indonesia. Koko di sini Koko bisa bantu apa? Tapi saya kan Tidak bisa bahasa. ngomongnya dari situ cuma 5 menit tok Miss. Oh iya, nggak boleh banyak-banyak. Iya. Harusnya langsung ngomong, saya di penjara, Koko cari mami. Gitu aja. Koko kan sampaikan. Hari Minggu Miss. Hari Iya. sibuk banyak orang. Tapi kan nggak apa-apa, kamu ngomong di penjara, Koko. Kan kita bisa cari. Udah enggak itu. Nggak mikir wes. Enggak, besok katanya mau disidang 6 bulan penjara. Aku gimana nanti nasibku, anak suamiku gimana? Aku udah nggak kuat pokoknya Miss waktu itu. Nggak kuat. Tapi kan kamu langsung inget toh, masih sadar toh sampai sekarang. Dan Sadar. fitnah itu yang paling kamu sakitkan. Iya. Oke. Jadi sekali lagi kita kawal 24 jam nih. Kita kawal 24 jam. Buat teman-temanku semua, buat Miss Yuni terutama. Saya cuma bisa
Terima kasih, Miss. Nggak usah terima kasih. Kita kawal, teman-teman, kita kawal 24 jam. Apakah PT ini minta maaf? Dan seperti yang saya katakan bahwa saya akan pertemukan kamu dengan BPJS. Benar nggak? Jadi BPJS ini secara langsung dan tidak langsung akan melakukan Zoom. Jadi setelah itu kita bicarakan apa saja hak dia di-interminate secara sepihak nih. Apakah kegunaan BPJS itu apakah ada atau seperti apa dan bagaimana. Jadi kita tunggu aja ya sayang ya. Jam 11 sebentar lagi, 10 menit lagi. Jadi teman-teman tetap semangat. Kita tidak bisa mengatakan siapa yang salah siapa yang benar, tapi saya sudah membaca suratnya sendiri ya. Saya sudah membaca suratnya sendiri. Suratnya ada di saya. Jadi buat teman-teman yang suka memfitnah nih, apalagi yang bikin TikTok nggak jelas kemarin, saya ingin katakan jangan ikut campur kalau kalian tidak tahu kebenarannya. Kalau kalian sudah tahu kebenarannya sih nggak apa-apa. Kalau kalian tidak tahu kebenarannya, jangan sesekali memfitnah orang lain, karena kalian tidak tahu apa-apa. Jadi buat teman-teman nih yang ada di Jawa Tengah khususnya, bantu share video ini agar nyampe di kampung halaman dia bahwa dia tidak melakukan separah itu. Jadi itu semua adalah fitnah. Jadi sekali lagi, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ya kita tetap semangat, mbaknya tetap semangat. Sebentar lagi saya live di YouTube bersama BPJS. Dan ini kita akan tanyakan nih apa saja kegunaan BPJS. Jadi ini kebetulan nih BPJS hadir. Jadi apakah benar nih, karena anak ini masih BPJS-nya berlaku mbak. BPJS-nya berlaku kan katanya, mana dok? Mana BPJS-nya? Jadi BPJS mengatakan bahwa anak yang diinterminate sepihak itu akan mendapatkan kompensasi. Jadi makanya hari ini kita kawal terus. Jadi buat teman-teman live bareng di YouTube saya di unit TKW Hongkong bersama BPJS, kita buktikan apa sih kegunaan BPJS. Jadi selalu menunggu ya. Saya ingin tahu nih kegunaan BPJS. Jadi kalau memang BPJS itu berguna dan terbukti, saya pribadi saya akan bantu dia untuk promosi kasarannya wong ngomong. Di sini di belakang saya ada Yorpe, di sebelah ini ada Garuda. Jadi bukan karena saya di-endorse, karena saya merasakan sendiri kegunaan dari mereka. Jadi saya tidak akan mengatakan iya kalau iya, mengatakan tidak kalau tidak. Jadi semangat buat teman-teman, kita akan live bareng bersama BPJS menanyakan kasusnya mbaknya ini. Apakah BPJS bisa klaim? Ini yang saya pertanyakan. Iki wong kabeh Miss yo, iki wong kabeh wong 900 orang. Kalau kalian nge-share itu bisa menjadi 9.000 orang yang akan tahu. Jadi semua itu tergantung dari kalian. Apakah kalian mau nge-share atau kalian tidak nge-share, itu hak mutlak kalian. Jadi sekali lagi itu adalah hak mutlak kalian. Jika kalian jam 11 mbak, ini 5 menit lagi ya, aku dapat uang C dari BPJS pas di interminate. Makanya kan ini kamu nggak expose dok, coba inbox ke aku deh dok yang sudah dapat uang dari BPJS, terbukti BPJS berguna, tolong kasih tahu saya. Terima kasih, saya tutup dulu karena saya menunggu live bersama BPJS. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih buat teman-teman. Ketemu lagi ya 10 menit lagi.